Dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati persekutuan kami melalui Kingdom Pemilih Indonesia. Di pagi ini Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi kami. Kami mensyukuri Tuhan, Engkau sudah menghantar kami, menyertai kami untuk menjalani tahun 2026 ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, merenungkan lebih dalam bagaimana Tuhan mencipta masa depan yang baru bagi kami sehingga kami terus-menerus berharap dan yakin memegang janji teguh Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, dalam ibadah pagi kita hari ini kami mengambil dari Sawatu Tawarik 16 ayat 28 sampai 31 ditambah dengan surat Paulus 1 Korintus 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 akan bacakan untuk kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 11. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara-saudara yang kekasih, kita bisa merenungkan firman Tuhan dalam tema bulanan ini. Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Kita bisa sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini dari 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 31 dan juga ditambah dengan 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 11 ini. Saudara-saudari, Tuhan itu sebetulnya terus mencipta bagi kita, memproses, menyatakan kebesaran dan kemuliaannya bagi kita. Tetapi yang menjadi penghalang adalah diri kita sendiri gitu. Yang menghalangin adalah dosa kita sendiri. Yesaya mengatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan kita, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa kita. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan ini, ada baiknya kita merenungkan sebuah ilustrasi. Ada seorang pembeli rumah kepada developer begitu. Saya mau beli rumah di lokasi ini dan bahkan kalau ada di lokasi-lokasi lain. Kemudian pembeli rumah itu tiba di rumah yang pertama bertemu dengan sang developer. Lalu dia mengatakan, rumah ini tidak layak untuk saya beli. Lalu pindah ke
rumah yang kedua, dia juga mengatakan, rumah ini tidak layak saya beli. Dan demikian juga dengan rumah yang ketiga. Dia mengatakan setelah mengelilingi rumah yang ketiga itu, rumah ini pun sebetulnya tidak layak saya belikan. Demikianlah dia sampai rumah yang kedelapan. Dia mengatakan bahwasannya belum ada rumah yang Bapak tunjukkan itu untuk layak saya belikan. Lalu sang developer itu mengatakan rumah yang bagaimana sebetulnya rumah yang Bapak inginkan adalah rumah yang di dalamnya betul-betul terang benderang, tidak ada kegelapan di dalam rumah itu. Lalu sang developer itu mengatakan, bukalah dulu kacamata Bapak, karena kacamata Bapak yang berwarna hitam itu membuat semua yang Bapak lihat menjadi gelap. Sebetulnya rumah pertama sampai ke delapan tadi semuanya dalam terang, tetapi karena Bapak memakai kacamata yang gelap, akhirnya Bapak tidak bisa melihat terang yang ada di dalam rumah itu. Bukalah dulu kacamata Bapak. Betul ketika dibuka kacamata hitam itu yang bisa menunjukkan semuanya dalam kegelapan, dia betul-betul melihat bahwasannya rumah yang dijalani itu sebetulnya berada di dalam terang, tetapi yang membuat gelap adalah kacamata hitamnya itu. Saudara-saudari, apa maksud daripada ilustrasi itu bagi kita? Ketika kita saudara-saudari masih menimpan kacamata hitam ataupun dosa di dalam diri kita ataupun dendam, iri hati di dalam diri kita, kita akan sulit untuk melihat akan bagaimana Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Jadi ketika kita mau yakini tema firman Tuhan ini, Tuhan menciptakan masa depan yang baru, maka mari kita bukalah dulu kacamata hitam kita itu, sehingga kita mampu melihat bagaimana Tuhan mencipta, bagaimana Tuhan memproses, bagaimana Tuhan memperbaharui kita dari saat ke saat. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita bisa tadi mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 itu adalah Mazmur syukur Daud ketika tabut Allah sudah bisa dipindah ke Yerusalem. Itu di luar daripada perhitungan dan perkiraan oleh Raja Daud begitu. Tetapi oleh karena kasih Tuhan semuanya bisa terjadi dan tabut perjanjian itu sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel sampai di Yerusalem. Maka mereka menari, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Maka apa yang kita bacakan tadi di dalam 1 Tawarik itu adalah bahagian daripada kegembiraan Raja Daud dan juga bangsa Israel ketika tabut perjanjian itu sebagai tanda kehadiran Tuhan sudah sampai di Yerusalem. Dan di situ bisa kita lihat bahwasanya Allah yang dikenal oleh bangsa Israel itu tidak lagi hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada seluruh dunia. Itu nanti akan bisa kita lihat lebih dalam. Dan juga saudara-saudari, dalam 1 Korintus 15 tadi, Paulus mengajak jemaat Korintus untuk tetap yakin akan kebangkitan Kristus itu, kuasa kebangkitan Kristus itu, untuk mempersatukan mereka, untuk mengukuhkan mereka sekalipun mereka sedang diambang perpecahan begitu. Dan dia bersaksi bahwasanya Injil dan anugerah itu menjadi dasar kehidupan baru bagi mereka untuk tetap yakin bahwasannya Allah terus-menerus mencipta dan memperbaharui mereka dengan anugerahnya yang sungguh sangat besar itu. Saudara-saudari, kita memasuki tahun baru tahun 2026 ini.
bagaimana kita bisa membuat satu resolusi tahun baru dalam tahun 2026 ini berdasarkan dua firman Tuhan yang kita baca tadi, sehingga kita bisa betul-betul sebagaimana firman Tuhan ini atau tema bulanan kita ini, bahwasannya Allah menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Fokus kita bukan hanya pada perubahan dan pencapaian pribadi kita, berlomba meningkatkan prestasi duniawi. Bukan itu yang paling utama dalam tahun 2026 ini kalau kita membaca firman Tuhan tadi. Tapi bagaimana kita bisa mengakui Allah sebagai Raja kehidupan bagi kita, memutar seluruh perjalanan kehidupan kita, memutar waktu kita dalam menjalani tahun 2026 ini, menjalani waktu ini menjadi kairos. Waktu adalah kesempatan untuk bertindak, untuk berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan kronos. Kronos itu adalah waktu yang berjalan secara alami. Senin, Selasa, Rabu, atau Januari, Februari, Maret, April, begitu. Tapi bagi kita, yang mengakui Allah sebagai Raja kehidupan itu, maka waktu ini adalah kairos, menjadi suatu kesempatan, begitu saudara-saudari, untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itulah saudara-saudari menjadi satu resolusi yang benar bagi kita dalam menjalani tahun 2026 ini. Menghidupi anugerah yang mengubahkan. Jadi anugerah itu tidak hanya membuat kita menjadi pasifisme, tetapi bagaimana itu bisa mengubah perjalanan kehidupan kita dalam menjalani tahun 2026 ini. Kita bisa semakin aktif mengerjakan segala pekerjaan sesuai dengan anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita harus dalam menjalani tahun 2026 ini, karena Tuhan sebagai Raja hidup, maka kita harus menyerahkan diri sepenuhnya untuk dituntun oleh Tuhan. Kita yakin ketika kita mau menjalani tahun 2026 ini, Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi kita, membentuk identitas berdasarkan kasih karunia Tuhan bagi kita. Untuk itu saudara-saudari, dalam resolusi tahun 2026 ini Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Mari kita memulai 2026 ini dengan penyerahan total kepada Tuhan. Kita rendah hati datang kepadanya. Kita semangat secara terus-menerus menyala di hadapan Tuhan, begitu penuh pengharapan akan kebangkitan sebagaimana Kristus yang sudah bangkit itu, untuk kita yakin bahwasannya Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Saudara-saudari, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Raja alam semesta dalam nyanyian Daud dan juga bangsa Israel atas tabut perjanjian yang sudah sampai di Yerusalem itu, saudara-saudari. Mereka percaya bahwasannya Allah, sebelumnya mereka percaya Allah hanya Tuhan bagi bangsa Israel. Penyembahan hanya hak satu umat khusus, yaitu orang Lewi. Tetapi mereka sudah yakin bahwasannya penyembahan itu adalah hak semua orang, gitu. Hak semua bangsa untuk menyerahkan diri ke dalam Tuhan. Maka setelah itu mereka menyerukan bahwasannya Allah itu adalah Raja semesta yang layak dipuji oleh semua orang. Penyembahan diundang bagi seluruh ciptaan tanpa batas. Bahkan bukan hanya manusia, dan bahkan alam semesta dan bumi pun turut bergoyang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu semuanya saudara-saudari, bisa penyembahan itu melalui tanpa batas, melampaui suku, melampaui bangsa, melampaui budaya manusia. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu, bahwasanya Tuhan terus menerus mencipta masa depan yang baru, penataan ulang seluruh prioritas kehidupan kita. Kita yakin ketika kita membuka kacamata hitam kita itu, maka kita bisa melihat
bagaimana Allah terus melakukan penataan ulang seluruh prioritas kehidupan kita. Allah menjadi pusat keberadaan kita ataupun eksistensi kita dan menjadi makna yang terdalam dalam kehidupan kita. Kemuliaannya, saudara-saudari, akan terpancar dalam keseharian kita. Karena kenapa? Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Maka kita akan selalu terus berpengharapan dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, Allah itu adalah Allah yang sejati. Allah itu bukan dewa yang jauh. Kalau kita lihat saudara-saudari dalam agama-agama yang terdahulu, baik dalam agama suku dan agama-agama yang lain begitu, bahwasannya dewa mereka itu sepertinya dewa yang jauh. Bahwasannya ketika mereka melakukan penyembahan supaya mereka dijauhkan dari segala kejahatan. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah pelaku utama sejarah manusia, menciptakan masa depan yang baru sebagaimana tema ini. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Allah turut berperan dalam pergumulan dan kemenangan bangsa. Jadi dia tidak menonton. Allah kita itu tidak hanya sekedar melihat begitu, tapi setiap fase sejarah menjadi bukti kemuliaan Allah. Itu terjadi ketika kita bisa yakin Allah menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Ibadah yang sejati bukan hanya ritual tanpa arti, kata kosong, ataupun lagu tanpa makna. Tapi ibadah yang sejati itu adalah nampak dalam keseharian kita. Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang berkenan kepada Allah. Jadi itu saudara-saudari harus nyata di dalam keseharian kita, bahwasannya persembahan yang nyata dalam hidup sehari-hari, nyata dalam tindakan kita. Komitmen penuh dan tindakan konkret kita untuk melihat Allah yang menciptakan yang baru itu bagi kita, terus-menerus memperbaharui kita. Adanya pengabdian total demi kemuliaan Allah. Dikatakan tadi saudara-saudari dalam firman Tuhan ini, kita berhiaskan kekudusan, ketomaan hati dan motif batin, bukan kemewahan eksternal ataupun hal-hal yang bisa membuat kita nampak berprestasi dari hal-hal duniawi, tetapi betul-betul berhiaskan kekudusan dari hati kita yang terdalam. Itulah saudara-saudari ibadah yang sejati. Saudara-saudari, kegentaran dan keadilan dikatakan tadi saudara-saudari, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kegentaran yang membangun adalah kegentaran ketika kita memberikan hormat atas otoritas Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia mampu saudara-saudari memberikan kestabilan, ketenangan dalam kehidupan kita ketika dia terus menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Kita bisa menemukan kestabilan yang sejati di tengah dunia yang rapuh. Maka relasi yang benar dengan Allah adalah kita yakin bahwasannya dia adalah Raja alam semesta ini. Dunia tidak bergoyang. Jadi saudara-saudari, keteguhan hidup dijamin oleh Allah sebagai penopang semesta meskipun terjadi banjir bandang, meskipun terjadi krisis politik, meskipun terjadi krisis ekonomi, meskipun terjadi krisis moral, tapi janji Allah tidak pernah gagal. Kita harus yakin di situ bahwasannya Allah terus-menerus menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Kestabilan sejati hanya ditemukan dalam kehadiran ilahi yang tak pernah berubah. Jadi Allah yang kita yakini itu menciptakan masa depan yang baru itu bagi kita. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
manusialah yang berubah-ubah. Tapi sesungguhnya Tuhan yang kita sembah itu, Raja kemuliaan itu, dia tetap saudara-saudari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-31 itu, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Itu menjadi satu proklamasi kemenangan. Tuhan itu Raja. Menanamkan pengharapan meski kedaulatan manusia goyah. Jadi di situ saudara-saudari terkadang kemanusiaan kita bisa goyah, tetapi Tuhan terus-menerus menciptakan masa depan yang baru bagi kita, supaya kita selalu berpengharapan kepada Dia. Membuka ruang seluruh ciptaan untuk bisa bersorak gitu. Jadi tidak hanya kita saja yang bersorak, termasuk juga segala makhluk gitu. Maka dikatakan dalam Markus 16, beritakanlah Injil ke segala makhluk, bahwasanya segala makhluk pun ikut juga bersorak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi yang aktif. Sukacita kosmis ataupun alam semesta ini, seluruh ciptaan bersorak dalam harmoni ilahi gitu. Jadi baik harimau, binatang buas tidak lagi menjadi ketakutan bagi kita ketika kita yakin Tuhan itu Raja, Tuhan itu menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Maka ibadah bukan hanya milik manusia, tetapi saudara-saudari, bisa alam semesta ini juga merasakan kehadiran Tuhan itu. Sukacita sejati lahir dalam pergumulan. Ketika ada pergumulan sebagaimana Daud dalam firman Tuhan tadi, saat proses memindahkan tabut perjanjian itu ke Yerusalem, tapi lewat itu terjadi sesuatu pengalaman iman yang sangat luar biasa, dan akhirnya muncul ini nyanyian puji-pujian Daud ini. Jadi saudara-saudari, melalui ibadah kita memproklamasikan kemuliaan Allah kepada dunia, kepada alam semesta ini, bahwasanya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sungguh sangat berkuasa. Saudara-saudari, Tuhan menciptakan masa depan yang baru melalui anugerah transformatif dari 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 11 tadi. Paulus itu, saudara-saudari, lahir di luar waktu, ektroma. Itu dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, saudara-saudari, bahwasanya dia adalah yang prematur. Kenapa dia sampai katakan seperti itu? Dikatakan di sini, karena aku adalah dan yang paling akhir dari semuanya. Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, lahir di luar waktu. Karena kenapa? Paulus itu adalah orang yang awalnya pembunuh orang Kristen, tetapi betul-betul dia menjadi pengikut Kristus Yesus yang setia gitu. Itu maksudnya di sini, lahir di luar waktu. Anak yang lahir prematur atau abnormal, bukan karena prestasi, kedekatan historis, atau kelayakan moral. Melalui inisiatif penuh belas kasihan Allah, itulah yang dia terima. Yesus menampakkan diri kepadaku. Opti medis itu, saudara-saudari, itu ketika dia perjalanan menuju Damsyik, mau menghancurkan orang-orang Kristen. Ada penampakan objektif dan aktual, bukan visi mental begitu. Tapi perjumpaan itu betul-betul langsung dengan Kristus yang bangkit itu. Dan bahkan dia menyatakan, kepadakulah yang terakhir penampakan Kristus itu, penutup dari lingkaran saksi kebangkitan itu. Apa yang bisa terjadi dari penganiaya jemaat yang mati secara spiritual menjadi rasul yang mengorbankan segalanya untuk Injil itu, saudara-saudara. Jadi dia dari penganiaya menjadi rasul yang mengorbankan segalanya untuk Injil. Semuanya itu oleh karena Tuhan menciptakan masa depan yang baru melalui anugerahnya
dalam kehidupan Rasul Paulus. Transformasi di situ adalah sebuah manifestasi kemuliaannya yang mengubah sampah dunia menjadi bejana kemuliaannya. Itu saudara-saudari. Jadi saudara-saudari, bahwasanya konsep kasih karunia bisa kita temukan dalam 1 Korintus 15 tadi. Segalanya dimulai dan diakhiri oleh anugerah. Panggilan ataupun otoritas seluruh usaha adalah itu produk daripada anugerah Allah gitu. Disitulah kita rasakan Allah menciptakan masa depan yang baru itu oleh karena anugerah Allah. Bukan konstruksi ataupun prestasi hasil perjuangan pribadi, tetapi itu adalah bagaimana Allah mencipta, memproses sebagaimana Rasul Paulus begitu. Allah sebagai patron yang agung, yang murah hati kepada Rasul Paulus, dan bahkan dia katakan dalam ayat yang ke-9 itu, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Semuanya karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. Ini tindakan Tuhan, saudara-saudari. Kemurahan dan belas kasihan kepada yang tidak layak. Tidak bisa dibalas oleh sang penerima itu sebetulnya anugerah itu. Tetapi ketika anugerah itu ada di dalam kehidupan Rasul Paulus, maka anugerah itu menjadi memberdayakan dia. Anugerah itu tidak sia-sia, tapi anugerah itu menjadi anugerah yang betul-betul memberdayakan dia dan mendorong dia untuk bisa bekerja keras. Kita tahu sebagaimana dalam kisah para rasul, bagaimana perjalanan penginjilan Rasul Paulus itu, dan dia tidak pernah memikirkan soal kepribadiannya ataupun soal keuntungannya, bahkan dia sebagai tukang tenda begitu dalam rangka bekerja keras. Jadi anugerah yang dia terima itu, karis yang dia terima itu, saudara-saudari, bukan membuat dia menjadi pasif gitu, tetapi itu menjadi menghasilkan produktivitas pelayanan yang luar biasa begitu. Ada dedikasi ekstrim karena sumber kekuatan itu dari Allah. Jadi ini, saudara-saudari, dia selalu berkata, bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ada sinergi ilahi, sunergos daripada ilahi itu. Ketergantungan total dan kerja keras yang luar biasa gitu. Dia menolak legalisme mandiri tanpa anugerah. Dia menolak pasifisme ataupun anugerah sebagai alasan bermalas-malasan. Maka itu sebetulnya kehidupan Kristen adalah perpaduan antara anugerah dan dedikasi maksimal begitu. Jadi betul-betul ketika kita sudah masuk dan menerima anugerah itu, besar anugerahmu, dan pastilah kita menjadi orang yang diberdayakan dalam kehidupan ini. Kita tidak mencari popularitas, kita tidak mencari kehebatan kita, prestasi duniawi kita gitu. Tapi kita mau menunjukkan anugerah yang kita terima itu betul-betul memberdayakan kita. Aku bekerja melayani ini dengan sungguh-sungguh adalah oleh karena anugerah Tuhan. Dan anugerah itulah yang memberdayakan saya. Itu saudara-saudara. Bagaimana semalam saya memintakan dukungan doa kepada saudara-saudari dalam pelayanan di Rumah Sakit Murni Teguh, oleh karena diduga ada benda susuk yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang bapak yang berumur 69 tahun dulunya. Jadi semuanya itu kita lakukan oleh karena anugerah Tuhan, bukan kekuatan kita. Maka kita memohon saudara-saudari, anugerah itu terjadi kepada dia. Saat kita melakukan asesmen segalanya gitu. Dan kita semuanya itu bekerja seturut dengan anugerah Allah yang kita terima. Maka saudara-saudari, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika kita yakin Allah menciptakan masa depan yang baru bagi kita, kita menerima anugerah itu, maka anugerah itu akan terus-menerus memberdayakan kita.
Kita tidak jadi orang yang mudah stres. Kita tidak orang yang hanya pasif saja, hanya menjadi penerima saja begitu. Tapi kita akan bergerak maksimal, menunjukkan dedikasi kita yang maksimal, menunjukkan anugerah itu melalui kemampuan-kemampuan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali bukan lagi saudara-saudari mencari prestasi duniawi, ataupun hati-hati kita supaya jangan mencuri kemuliaan Tuhan itu lewat anugerah yang memberdayakan kita itu gitu. Artinya di situ biarlah Allah yang kita sembah itu semakin mulia, karena dialah menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Kita bekerja maksimal melalui anugerahnya. Saudara-saudari yang kekasih, bisa kita lihat antara dua firman Tuhan yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi dua cara untuk saling mengisi gitu, saling melengkapi satu sama lain. Ini menjadi satu jembatan teologis yang bisa kita lihat dalam 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 31 itu menjadi suatu kosmis, ataupun bagaimana Tuhan sang pencipta itu gitu, yang awalnya dimulai dari orang Israel tetapi menjadi pusat ibadah komunal bagi seluruh bangsa-bangsa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi ini menjadi suatu jembatan untuk bisa kita lihat Allah yang transenden, agung, dan aktif dalam sejarah itu. Bukan lagi hanya bagi Israel, tapi bagi seluruh dunia, pengakuan seluruh bangsa bahwa Allah itu adalah Raja. Itu maksudnya di sini kosmis. Dan juga bisa kita lihat saudara-saudari dari kosmis itu ke personal. Artinya ke pribadi kita, ke personality kita masing-masing. Kemuliaan Allah dalam pengalaman anugerah transformatif, sebagaimana Rasul Paulus tadi mengalami perubahan-perubahan yang nyata di dalam kehidupannya secara pribadi. Allah yang imanen itu hadir, dekat, dan menyatu dengan personal kita, pribadi kita, mengubah kita, mentransformasi kita gitu. Perubahan individu yang tidak layak menjadi alat kemuliaannya. Kemuliaan Allah dalam lingkup kosmis maupun personal semakin nyata dalam kehidupan kita. Maka 1 Tawarik memanggil kita segala suku bangsa untuk menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya. 1 Korintus tadi mau menunjukkan Injil yang satu itu diberitakan kepada tiap bangsa. Ketika kita menerima anugerah itu, kita diberi kemampuan untuk memberitakannya. Tidak ada versi yang mencerai-beraikan umat, tetapi betul-betul dalam rangka melihat Tuhan yang kosmis itu, yang universal itu di tengah-tengah dunia itu. Jadi ada kosmis, ada personal, saudara-saudari. Dua dimensi kemuliaan Allah bisa kita lihat di situ, yaitu dimensi kosmis dan dimensi personal. Allah sebagai raja atas seluruh ciptaan, penciptaan dan pengendali alam semesta. Ibadah sebagai tindakan kolektif dalam rangka tidak hanya formalitas saja, tetapi bisa berdampak dalam kehidupan keseharian kita. Maka akan itu juga bisa punya pengaruh dalam dimensi personal kita. Allah dekat secara personal, menyatu dengan kita. Wahyu mengatakan, aku berdiri di muka pintu. Kalau siapa yang membukanya, aku akan diam dan masuk, makan bersama-sama dengan dia. Anugerah yang kita terima itu adalah untuk mengubah kita dari dalam diri kita gitu. Adanya bahkan perubahan radikal dari yang tidak layak menjadi pribadi yang layak. Kemuliaan Allah adalah menjadi realitas nyata, hadir dalam sejarah dan menggetarkan kehidupan kita. Maka saudara-saudari, transformasi oleh anugerah itu menjadi wujud terindah untuk kemuliaan Allah. Adanya perubahan yang hakiki yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Pada manusia biasa yang hidupnya disentuh dan dipakai untuk tujuan surgawi. Terakhir, saudara-saudara yang kekasih,
Bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, bahwasanya Allah menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Maka secara pribadi kita harus mengakui kemuliaan dan kedaulatan Allah secara terbuka begitu. Sangat menarik dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai yang keempat itu dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Maka dilihatnya semuanya baik. Maka Allah menamakan siang itu, terang itu menjadi siang, dan gelap itu menjadi malam. Apa maksudnya di situ, saudara-saudari? Ketika kita mengakui Allah menciptakan masa depan yang baru bagi kita, mengakui kemuliaan dan kedaulatan Allah itu secara terbuka, maka kita lebih suka, saudara-saudari, melihat hidup ini dari terang-terangan daripada gelap-gelapan begitu. Jadi ketika terang itu sudah ada di dalam kehidupan kita, kita bukan lagi berkacamata hitam, tetapi terang itu sudah berkuasa, maka kita lebih senang melihat, saudara-saudari, terang benderang itu. Sangat menarik itu. Maksud saya di situ adalah diciptakan dulu terang, baru gelap gitu. Jadi terang itu dinamai siang, dan gelap itu dinamai malam. Untuk menunjukkan ya harus terang itu yang bisa menguasai kegelapan begitu. Jangan sebaliknya, kegelapan itu yang menguasai terang itu. Jadilah menjadi garam dan terang dunia. Bukan dunia ini yang menggarami kita, tapi kita yang menjadi menggarami dunia ini. Ekspresi hidup yang berhiaskan kekudusan, katanya tadi. Ada proklamasi kolektif bahwasanya Tuhan itu Raja, bukan hanya personal ataupun kepribadian kita bisa merasakan Tuhan itu Raja, tapi semua bangsa-bangsa. Setiap ruang ibadah menjadi altar pengakuan akan kemuliaan Allah. Maksudnya di situ seluruh kehidupan kita menjadi ruang ibadah untuk mempermuliakan Tuhan gitu. Maka ranah personal, saudara-saudari, identitas baru bersumber dari anugerah. Bukan prestasi kita lagi yang mau kita tunjukkan. Kita bisa berkata sebagai anak Tuhan, semuanya ini oleh karena anugerah lah yang memberdayakan saya, maka saya bisa bekerja keras seperti ini. Dari kelemahan menjadi kekuatan, saudara-saudari. Paulus itu dia berkata, aku sudah berkali-kali memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan duri dalam daging saya itu, tetapi Tuhan berkata bagi saya dalam kelemahan saya itu, hendaklah kamu kuat oleh karena kasih karuniaku saja. Ini mau menunjukkan bahwasanya dari kelemahan menjadi kekuatan, bahwasanya kelemahan-kelemahan kita bukan menjadi satu alasan bagi kita untuk menjadi pasif, tapi kelemahan itu, saudara-saudari, mau mendorong kita semakin bangkit dalam kehidupan ini. Kerja keras yang tulus sebagai reaksi syukur kita. Jadi saudara-saudari, bejana tanah liat meskipun rentan, justru di sanalah kemuliaan Allah terpancar paling murni. Jadi maksudnya di sini, sekalipun kita mungkin merasa ada kelemahan, tetapi disitulah kita bisa bekerja keras lewat anugerah yang kita terima itu. Dimensi komunitas kita, menjaga kesatuan Injil dalam pola hidup sehari-hari kita. Jadi bukan hanya di dalam ruang ibadah, tetapi dalam keseharian kita. Menjauhi persaingan. Jadi bukan kita mau mencari persaingan gitu. Jadi ini KFI bukan mau mencari persaingan dengan organisasi-organisasi yang lain, tapi bagaimana betul-betul organisasi ini menjadi kolaborasi gitu. Oleh karena anugerah Tuhan itu, kita mau menunjukkan, mau menampakkan gitu kemuliaan Tuhan itu. Jadi bukan juga, saudara-saudari, betul-betul menjauhi paksionalisme. Paksionalisme dalam arti di sini hanya golongan orang-orang kaya ataupun orang-orang konglomerat yang bisa berkumpul atau punya status yang tertentu begitu.
tapi di sini kita bisa betul-betul membaur. Allah menciptakan masa depan yang baru itu tidak hanya kepada orang yang tertentu, tetapi kepada semua orang, gitu kan. Ketika Yesus itu hadir di kandang domba Bethlehem, bukan di istana, untuk mau menunjukkan kehadirannya itu adalah untuk seluruh umat manusia. Bahwasannya Allah yang kita sembah itu adalah menjadi raja kehidupan. Semua manusia menjadi sama di hadapan Tuhan begitu. Jadi menjauhi pengagungan figur gitu. Jadi tidak ada figur yang harus kita agung-agungkan, tapi yang selalu kita muliakan itu adalah Tuhan gitu. Ketika kita sudah sampai sebetulnya kepada anugerah itu, maka kita akan bisa menghargai semua orang karena terang itu sudah berkuasa di dalam kehidupan kita. Fokus pada kemuliaan Allah, bukan kehebatan manusia. Maka jemaat ataupun kita menjadi mercusuar harapan dan anugerah Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan anugerah itu akan memberdayakan kita gitu. Aku bekerja oleh karena anugerah. Dan Rasul Paulus mengatakan tadi, dengan anugerah itu dia begitu bekerja. Aku yang paling hina dari para rasul. Tapi aku bekerja dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal mungkin. Oleh karena anugerah itu. Itulah tandanya saudara-saudari, bahwasannya anugerah Allah sudah bekerja dalam kehidupan kita. Kita bukan bermalas-malasan, tetapi kita semakin semangat menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Allah menciptakan masa depan yang baru bagi kami, supaya kami betul-betul menikmati bahwasannya Engkaulah menjadi Raja kemuliaan bagi kami, dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, memberdayakan kami lewat pekerjaan Roh-Mu bagi kami, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana kami menjadi orang yang berani memberitakan kebenaran firman-Mu, menjadi orang yang bersyukur dalam segala hal oleh karena kasih Tuhan bagi kami, dan juga kami mampu selalu rendah hati oleh karena anugerah yang kami terima itu. Terus kami bisa melihat Allah menciptakan masa depan yang baru bagi kami. Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.